Yamaha Mio 2010, The Dreams Come True buat gue. Yamaha Mio 2010, ya, motor ini 2010 yang gue convert menjadi Yamaha Mio Sporty 2005. Kenapa Mio? Karena menurut gue Mio punya sejarah sendiri di Indonesia. Motor yang modifable, gampang dibikin kencang, dan banyak part racing yang tersedia buat motor Mio ini. Dan gue sendiri terinfluence dari awal kemunculan motor ini. Dulu bokap pernah punya juga buat nganterin gue sekolah, dan sampai akhirnya gue pengen punya motor ini lagi. Sebelum gue punya motor ini, gue sempat pakai beberapa motor, dan ada motor yang membekas banget di hati gue, yaitu motor Soul GT 125, motor yang bisa dibilang berarti dalam hidup gue, dan motor yang bisa mengantarkan gue untuk membangun Yamaha Mio di belakang gue ini. Gue sendiri lahir di lingkungan yang gak terlalu welcome dengan motor pada awalnya. Bokap gue sempat ngelarang gue naik motor, dan untuk ngebangun motor itu menurut gue sesuatu yang sangat amat mustahil buat gue di keluarga gue. Sebenarnya Mio ini dibangun untuk dijadikan icon untuk bisnis gue. Jadi motor yang emang bisa ditanya-tanya orang, ataupun menjadi motor yang sebagai sesuatu yang bisa diingat orang tentang gue dan bisnis gue. Oke, nama gue Raihan Fadil, biasa disebut Itik, biasa dipanggil Itik atau Raihan. Gue sebagai owner dari V6 Garage. Pekerjaan gue sehari-hari menjual barang yang berhubungan dengan otomotif kayak motor, mobil, helm, dan apparel reading. Sekarang gue bangga, gue seneng bisa ngebangun motor ini dengan jadi payah gue sendiri. Pertama-tama yang gue lakukan untuk motor ini adalah gue merestorasi dari bagian mesin sampai body part, semua gue ganti baru. Yang gue sisain cuma rangka aja sama surat-suratnya. Untuk speedometer, gue pakai asli Yamaha yang Mio Sporty-nya. Dan untuk lampu juga gue sesuaiin pakai YGP yang smoke blue. Kebetulan ini cukup jarang. Untuk grip, gue balikin lagi ke original Yamaha-nya. Dan untuk jalu stang gue lupa pakai apa. Kalau nggak salah punya NMAX
yang tipe chrome ya. Dan untuk nomor plat sendiri gue rapihin lagi di tukang nomor plat, nggak kelihatan bautnya, dan menurut gue itu jadi manis banget dan makin slick motornya. Dan lampu sen pinggirannya gue kasih smoke warna hitam, dalamnya gue kasih warna orange. Kenapa? Soalnya untuk awalnya gue mikir gue mau pakai part orinya, tapi mungkin terlalu banyak dan terlalu mainstream motor Yamaha Mio Sporty yang kayak gitu, takutnya ketuker aja. Jadi gue kasih pembeda di lampu sen. Dan turun ke bawah lagi, untuk kaki-kaki sendiri gue pakai velg RCB dan disc brake pakai PSM 220. Untuk kaliper dan master rem itu standar. Ban sendiri gue pakai FDR MP27. Dan kenapa gue pakai FDR MP27? Karena gue suka looks-nya itu bulat banget dan meaty banget buat di motor ini, dipadukan dengan disc brake dan velgnya. Untuk gasnya sendiri, gue tadi pakai gas spontan, tapi posisinya gue umpetin di belakang saklar. Karena kenapa? Gue nggak terlalu suka yang terlalu mencolok, jadi biar tampangnya tetap OM. Dan geser ke tengah, semua tadi body gue bilang gue ganti baru, beserta stripping-strippingnya, yang itu harganya lumayan, udah cukup lumayan dan jarang seller yang ngejual. Dari jok, gue juga udah ganti punya Mio Sporty yang ada jahitannya. Behel gue ganti juga, punya Mio Sporty yang ori. Terus untuk body itu ori juga, gue nggak dicat dan emang warnanya hitam. Terus buat cover kipas, gue pakai Top Secret, itu punya Nuvo, itu punya Nuvo. Tadi lupa gue sebutin, jadi gue pakai box di bagian tengah untuk dashboardnya, supaya enak buat nyimpen barangnya. Dan turun ke bagian belakang, untuk shock breaker gue pakai KTC Extreme yang klik non tabung. Velg juga sama, gue pakai RCB ukuran ring 14, depan lebar 140, belakang 160, dan ban belakang pakai FDR MP27 juga ukuran 90-80. Yang buat saat ini gue suka banget sama tampilannya, sama tongkrongannya, itu enak dipandang menurut gue. Sebenarnya ini motor ada perubahan konsep. Dari awal yang gue pengen banget factory look, tapi karena waktu itu gue BM, gue memutuskan buat ganti velg RCB SP522 ini. Dan ternyata pas gue lihat-lihat ternyata manis juga, tapi melenceng dari kata OM look itu sendiri gitu. Untuk mesin sendiri sebenarnya overall ini motor standar. Gue cuma naik seher aja, dan sisanya standar, nggak ada yang gue rubah karena gue nggak mau ini motor terlalu nyusahin buat gue. Gue mau motor yang tetap fungsional dan enak dipakai. Untuk baut-bautnya sendiri semua gue ganti baru ori, dan ada beberapa yang gue ganti stainless. Kebetulan waktu itu pas ngebangun gue lumayan bingung buat nentuin pakai baut ori atau gue ganti full stainless. Tapi kemungkinan kayaknya bakal gue ganti full ori lagi sih, supaya nggak belang-belang. Dan tameng knalpot, kenapa gue masih mempertahankan yang punya Mio Smile? Karena menurut gue masih manis aja pas gue pakai knalpot ini, cover knalpot ini dibanding yang punya Mio Sporty. Untuk CVT sendiri itu speknya standar, nggak ada yang gue macem-macemin. Ya pokoknya intinya nih motor siap, gue pengennya nih motor siap buat gue pakai kemana aja dan nggak mau nyusahin, tapi tetap good looking. Itu aja sih. Dan
overall sebenarnya motor ini gak banyak yang gue ganti-ganti sih, karena emang kebanyakan motornya cuma gue restore aja, gue segerin lagi part-part yang emang udah kurang seger dari mesinnya, semua gue segerin lagi, dan body-bodinya. Dan untuk part modifikasi sebenarnya cukup itu aja, belum banyak. Oh iya, gue lupa lagi, spion gue pakai punya Nuvo SX yang gue kecilin daun telinganya, batang spionnya supaya nggak terlalu lebar dan mentok di jalanan. Gitu aja sih. Seperti yang tadi gue jelasin di awal, gue sebagai owner V6 Garage, gue mau memperkenalkan kepada kalian salah satu best seller produk kita, yaitu ada Shine and Dry. Ini semacam spray wax dan cover motor plastik. Shine and Dry ini dia spray wax dan bahannya water based, jadi aman buat segala jenis cat, segala jenis kendaraan dari motor, mobil, helm sampai sepeda. Ini aman banget dan bisa diaplikasikan ke semua eksterior kendaraan, mulai dari kaca sampai lampu-lampu. Untuk helm bisa ke visor juga, dan bisa menambah visibilitas lo buat lo pada saat hujan kalau lo pakai di kaca dan visor helm. Nah, untuk cover motornya sendiri, ini tersedia dalam dua ukuran, size L dan XL. L-nya itu sendiri buat motor 250 cc ke bawah, dan XL-nya itu buat 250 cc ke atas. Untuk yang L sendiri dengan panjang 2,6 meter, ketebalan 60 mikron, dan yang XL panjangnya 2,8 meter, ketebalannya sama 60 mikron. Produk ini bisa didapetin di Instagramnya @V6Garage, ataupun lo bisa ngecek di marketplace Tokopedia dan Bukalapak V6 Garage. Itu kita juga udah tersedia, lo bisa langsung pesan dan yang pastinya gratis ongkir. Harganya sendiri berapa sih? Untuk Shine and Dry sendiri harganya 45.000, udah free microfiber. Dan untuk cover plastik motornya sendiri harganya 85.000 untuk yang L dan 95.000 untuk yang XL. Dan setiap pembelian kita kasih free stiker V6 Garage. Gitu sih. Balik lagi ke motor gue, menurut gue proper itu adalah dimana lo bangun sesuatu kendaraan maupun motor ataupun mobil yang sesuai sama fungsinya dan peruntukannya. Contohnya kayak gue bangunin motor untuk jalan-jalan dan harian, jadi gue bangun mesinnya ya nggak terlalu ekstrim dan masih fungsional buat gue pakai harian. Dan kalau lo mau bangun proper buat track, ya lo bangun mesin sesuai dengan spek yang ditentukan pada saat di sirkuit, maupun mesin dan bodinya. Menurut gue itu definisi proper sesungguhnya. Untuk estimasi gue nge-restore motor ini, gue nggak bisa sebutin berapa pastinya. Yang pasti untuk kalau lo mau maksimal, lo pasti ngeluarin budget lebih, dan itu harga nggak bakal bohong. Tetapi balik lagi ke kemampuan diri kita sendiri. Jangan terlalu memaksakan apa yang belum kita mampu. Jadi bijaklah dalam membangun kendaraan gitu kan. Jadi kalau emang budget lo sekian, ya lo sesuaiin mana yang lebih penting, mana yang lebih diprioritasin, dan lo lakuin itu. Jangan sampai hanya sekedar gengsi, lo melupakan kemampuan lo itu sendiri, karena itu sangat nyiksa dan menurut gua nggak banget. Mungkin sekian cerita gue dan Mio kesayangan gue, si Oim. Untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang produk gue, bisa follow @V6Garage di Instagram.
dan follow juga permen.media, dan jangan lupa lo subscribe Proper Fitment. Dan yang mau tahu tentang motornya juga bisa hubungi gue via DM di @rayitik. Oke, sekali lagi gue minta maaf kalau ada kesalahan kata ataupun harga ataupun apapun itu, gue minta maaf. Sekali lagi ini opini pribadi gue tanpa menyinggung siapapun. Oke, salam buat kalian semua. Assalamualaikum.